Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke guys, di video kali ini gua bakalan ngasih tips simple, tips sederhana buat kalian semua yang mau progres Buraya Kikalohan dengan biaya murah. Terus hasilnya juga memuaskan gitu kan. Gue bakal jelasin di video ini guys. Tapi sebelum yang namanya kalian menyimak penjelasan gua, tolong banget nih buat kalian semua jangan samain pendapat gua dengan yang lain, atau jangan beda-bedain pendapat gua dengan yang lain ya, karena setiap orang punya cara masing-masing guys. Jadi di sini gue cuma nge-share pengalaman pribadi gua yang namanya progres Buraya Kikalohan dengan budget yang murah, terus hasilnya ya lumayan lah guys. Oke guys, kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Untuk kalian yang mau progres Buraya Kikalohan, kalian jangan terlalu fanatik banget kasih makan ke cacing beku. Kenapa? Karena kalau kalian keseringan ngasih cacing beku untuk Buraya Kikalohan dari ukuran kecil, nanti sampai besarnya itu dia nggak mau makan pelet guys. Jadi untuk kalian yang budgetnya kecil atau yang pemula yang pengen pelihara kikalohan yang murah-murah, tolong banget kalau misalkan kalian mau ngasih makan Buraya Kikalohan itu jangan dikasih makan cacing beku terus guys. Kenapa? Karena nanti sampai dewasa dia bakalan ketergantungan kasih makannya cacing beku. Nanti kalau misalkan kalian kasih makan pelet pasti bakal dimuntahin. Nah jadi ini garis dibawahi aja ya guys. Untuk kalian yang mau progres Buraya Kikalohan, kalian boleh kasih makan cacing beku tapi diseling-selingin gitu, jangan terlalu dikasih makan cacing beku jadi makanan utama, jangan ya. Jadi kalau misalkan kalian mau kasih makan Buraya Kikalohan, makanan utamanya yaitu pelet aja guys. Sebisa mungkin kalian kasih makan hariannya pelet, untuk makanan selingannya bolehlah cacing beku. Jangan sampai kebalik ya, makanan utamanya nanti kalian salah resepsi malah makanan utamanya cacing beku, malah nanti kalian kasihan gitu, keluarin uang lebih banyak lagi ya, karena yang namanya cacing beku kan mahal guys gitu. Nah di sini gue bakalan ngasih opsi lain nih guys. Kalau misalkan kalian mau progres Buraya Kikalohan, gue saranin banget guys, kalian kasih makan peletnya itu yang pelet model-model kayak gini nih, pelet-pelet cupang gitu guys. Ini gue beli seharga 10 ribuan guys. Pelet ini ya, ini pelet cupang guys. Nah ukurannya itu dia lebih kecil gitu, cocok lah buat Buraya lah. Kenapa gua rekomendasiin banget pakai pelet ini? Karena baunya itu amis banget guys. Tuh kalian bisa lihat ya, warnanya juga coklat, baunya amis. Nah ini juga bagus banget guys buat merangsang yang namanya pertumbuhan mutiara, pertumbuhan warna. Kalian jangan salah gitu, meskipun ini pelet buat cupang, tapi ini buat yang namanya progres Buraya Kikalohan sangat ajib guys. Karena gue udah pernah nyoba, sampai sekarang gue kalau misalkan progres Buraya Kikalohan itu pakai pelet-pelet kayak gini guys, pelet cupang. Nah untuk makanan selingannya gue pakai cacing beku itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu, nggak gue jadiin makanan utama cacing beku. Jadi untuk kalian kalau misalkan mau progres Buraya Kikalohan, kalian beli aja nih stok pelet ini, pelet cupang. Nah ini harganya 10 ribuan guys. Kalau misalkan kalian mau opsi pelet cupang merek lain, boleh aja, yang penting kalian cium dulu aromanya. Kalau misal aromanya amis, itu bagus banget buat yang namanya progres Buraya Kikalohan. Nah jadi di sini udah jelas ya, kalau misalkan kalian itu mau ngasih makan progres Buraya Kikalohan, kalian jangan terlalu fanatik dikasih makanannya itu cacing beku ya. Kalian harus yang namanya kasih makanan utamanya itu ya pelet ini guys. Nah untuk makanan cacing bekunya itu buat makanan selingan lah, buat makanan tambahan kayak gitu guys. Nah itu tips dari gua guys, tips simple, sederhana tapi banyak maknanya guys. Lanjut untuk tips yang namanya progres Buraya Kikalohan biar warnanya itu lebih muncul, gua kasih tips sangat rahasia tapi ini mantep banget guys. Untuk kalian yang mau progres Buraya Kikalohan, kalian harus siapin yang namanya lampu akuarium yang model gantung. Nah lampu akuarium model gantung itu dia modelnya itu ini soft tanning, jadi itu kalau misalkan pencahayaannya bagus banget buat tanning ya. Untuk yang namanya lampu gantung ini harganya juga sangat murah ya,
di bawah 100 ribuan lah guys untuk ukuran 100 cm ke bawah ya. Jadi rekomendasi nih kalau misalkan kalian mau tanning, kalian nggak harus beli lampu tanning yang harganya mahal, yang berapa Kelvin, berapa watt, tuh nggak begitu juga sih guys. Yang penting kalian punya lampu model gantung itu udah bagus banget buat tanning. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau tanning, biarin aja tuh lampunya nyala terus guys, 24 jam sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai airnya warna hijau, itu nggak masalah guys. Nah, jadi gue kasih tips guys, kalau misalkan kalian progres burek elokan, terus kalian nyalain lampu selama 24 jam berhari-hari, itu lama-lama airnya bakalan hijau. Nah itu malah bagus guys, air hijau itu banyak mengandung spirulina. Nah kalian pasti nggak tahu ya, air hijau itu bukan banyak bakteri juga guys, itu bagus banget yang namanya buat progres warna. Kalau misalkan airnya udah hijau, burayaknya diprogres di situ, itu bagus banget guys. Nanti bakalan warnanya keluar mencolok sendiri. Emang sih agak sedikit minusnya ya kita nggak bisa ngelihat secara jelas gitu burayaknya kayak gimana, karena ketutupan yang namanya air spirulina tersebut guys. Jadi seperti itu guys. Kalau misalkan kalian mau progres warna, kalian nggak harus fanatik ke makanannya harus bagus juga guys. Yang penting sih tanning ya, tanningnya itu harus yang benar-benar warna airnya itu hijau guys. Kalian nggak harus ngeluarin duit banyak untuk beli lampu tanning yang harganya ratusan ribu, bahkan sampai setengah juta, itu nggak perlu guys. Yang penting kalian pakai lampu soft tanning atau lampu gantung gitu nggak apa-apa. Kalian panjer aja berhari-hari selama 24 jam, nanti bakalan hijau sendiri kok. Untuk yang namanya pengurasan air, kalau misalkan bagian dasar akuariumnya udah kotor, kalian bolehlah sedot kotorannya gitu. Nanti kalian isi lagi airnya gitu. Nggak harus dikuras total air hijaunya, yang penting kalian sedot kotorannya aja di bagian bawah atau dasar akuariumnya gitu guys. Oke guys, mungkin penjelasan gue emang sedikit simple atau kurang menarik bagi kalian, tolong dimaafkan aja guys ya. Ini gue cuma sharing pengalaman gue pribadi selama progres burek elokan kayak gitu guys. Yang pertama, gue nggak terlalu fanatik banget buat ngasih makan cacing beku untuk makanan utama burayak elokan, karena banyak faktor ya. Yang pertama faktornya nanti takutnya jika lohannya kedepannya nggak mau makan pelet, malah keseringan makan cacing beku, nanti malah repot ya, keluarin biaya besar. Nanti ikannya kalau bisa dikasih makan yang lain jadi stres gitu. Jadi nggak recommended banget kalau menurut gua ya, kalau misalkan cacing beku dijadikan makanan utama untuk burayak elokan gitu guys. Yang kedua, gue punya opsi tambahan yang tadi udah gue jelasin. Kalau misalkan kalian mau progres burayak elokan, kalian bisa pakai pelet ikan cupang. Yang penting aromanya tuh amis banget guys, warnanya coklat, itu bagus banget yang namanya buat proses pertumbuhannya guys, gitu guys. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalian bisa melakukan tanning dengan lampu gantung yang soft tanning, harganya di bawah 100 ribuan lampunya. Kalian nyalain selama 24 jam berhari-hari sampai airnya hijau. Nanti bakalan ada dah mukjizat di balik progres burayaknya ya. Nanti bakalan warnanya itu burayaknya lebih mencolok guys, kayak gitu guys. Oke guys, mungkin seperti itu penjelasan menurut gue pribadi. Ini sharing-sharing pendapat gue atau pengalaman gue. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain bisa komentar di bawah. Kalian komen, kita saling sharing ya. Oke, jadi sekian dari gue, Jimmy Saputra. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan dalam pembuatan video ini tolong dimaafkan. Jadi see you next time and bye-bye. Thank you guys.